saya mau jelaskan beberapa poin, khususnya kepada teman-teman dakwah lah. Biar kita tidak suul adab kepada para ulama. Yang pertama, derajat seseorang di sisi Allah itu bukan karena banyaknya sholat, atau banyaknya puasa, banyaknya sedekah, atau berapa lama dia keluar di jalan Allah, bukan itu. Tetapi derajat orang di sisi Allah itu sejauh mana hati dia ini mencintai Allah. Sejauh mana dia ini menjadi orang yang dekat kepada Allah. Maka dalam satu athar dijelaskan, ma fadalakum Abu Bakar bikasratis shalah wala bikasratis siyam walakin bima waqara fi qalbihi. Tidaklah Sayyidina Abu Bakar ini melebihi kalian dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tapi dengan sifat-sifat yang ada dalam hatinya. Sifat baik, iman, yakin, akhlak, tawadhu, sayang sama umat. Itulah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu unggul di atas semua sahabat. Ini yang pertama. Jadi ketinggian derajat seseorang di sisi Allah ini karena sifat dalam. Sifat dalam, sifat-sifat yang dicintai Allah. Yang kedua, maka disitulah satu slogan yang diluruskan oleh orang-orang tua di Temboro. Slogannya orang dakwah, yaitu dakwah maksud hidup. Jadi dakwah itu sebagaimana amalan yang lain. Dakwah itu amalan. Amalan kayak sholat, kayak puasa, kayak haji, kayak sedekah. Dakwah itu amalan, bukan maksud hidup. Kayak orang sholat, apakah sholat itu tujuan? Bukan. Sholat itu satu amaliyah yang dengan sholat ini orang bisa dicintai Allah. Puasa itu satu amalan, dengan puasa itu orang bisa dicintai Allah, dekat dengan Allah. Lah dakwah begitu juga, dakwah itu amalan kayak sholat, kayak puasa, kayak haji, yang dengan dakwah itu orang bisa dicintai Allah. Kalau sholatnya, puasanya, dakwahnya dengan tertib yang benar. Jadi dakwah bukan maksud hidup. Maksud hidup ini adalah untuk supaya intinya itu orang tuh dicintai Allah, diridhai Allah itu. Jadi maksud hidup itu adalah menghabiskan umur untuk amalan yang tujuan intinya. Menghabiskan umur untuk berjuang, untuk beramal, untuk ibadah, ibadah dan dakwah, untuk mentaati Allah yang tujuan intinya itu adalah dicintai Allah, diridhai Allah, disayang Allah. Itu. Tidak semua orang yang dakwah, tidak semua orang yang sholat, tidak semua orang yang puasa itu mesti diterima, nggak mesti. Dilihat dulu tertibnya bener apa enggak, adabnya dijaga apa enggak. Nah kan gitu. Makanya itu ini harus diluruskan. Karena ketika kita punya slogan dakwah maksud hidup, akhirnya orang yang merasa dakwahnya lebih lama, merasa dakwahnya itu bisa keluar 4 bulan, apa lebih lama, lebih jauh, lebih sering, itu menganggap orang-orang lain, orang-orang lain, walaupun dia ulama, lebih tinggi keilmuannya, di bawahnya. Ini apa orang alim belum 4 bulan, coba. Ini slogan-slogan yang sering kita dengar dulu zaman
Ya, almarhum Kiai Siron rahimahullah. Qaddasallahu sirrah. Ini orang alim, bayan bagus, tapi sayang belum 4 bulan. Cobalah. Ini perkataan apa begini ini? Menunjukkan itu kebodohan dia sendiri. Sampai ada tingkatan ini orang-orang ulama, orang-orang pondokan, kiai-kiai ataupun santri-santri ini sebelum dia ikut tabligh ini imannya rusak semua. Imannya gak lurus ya coba. Jadi ini akibat diantaranya itu memahami dakwah itu maksud hidup. Sehingga semua orang yang belum dakwah itu belum ikut tabligh. Nah, padahal para kiai-kiai itu ya sudah dakwah. Dengan cara yang diajarkan guru-guru mereka. Santri-santri itu ya sudah dakwah gitu loh. Nah, tapi coba kalau ini dakwah tabligh ini dianggap itu tujuan. Ya, sehingga orang yang tidak dakwah dianggap itu keliru semua, sesat semua mamanya begitu. Berapa persen orang tabligh di dunia ini kan gitu. Dan berapa banyak ulama Islam di dunia ini yang belum ikut tabligh kan gitu. Masa kita katakan mereka ini imannya nggak benar semua. Mereka katakan, kita katakan bahwa mereka ini, nah coba. Akhirnya menimbulkan persepsi atau pemahaman yang salah ketika kita ini menganggap gara-gara slogan dakwah maksud hidup terus dikembangkan sendiri-sendiri begitu itu. Ini yang kedua. Jadi pemahaman ini, slogan ini harus diluruskan. Qul hadhihi sabili, ini yang benar. Qul hadhihi sabili. Selepas Allah SWT cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam, perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam dan menghadapi masalah dalam kehidupannya, masalah keluarga, masalah pemerintahan, masalah masyarakatnya, masalah godaan wanita, masalah penjara, semua dihadapi. Dan itu tidak menghalangi beliau dalam berdakwah. Maka Allah SWT firmankan kepada baginda Nabi, perintahkan kepada Nabi, kul hadhi sabi, inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man itaba'ani wa man amana bi. Jadi dakwah itu jalan hidup. Ini nas Quran. Bukan dakwah maksud hidup. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Apa itu? Bagaimana kita menjaga adab kepada para ulama. Jadi menjaga adab kepada para ulama. Makanya sampai Mas Nizam itu mengganti istilah usaha dakwah atas ulama itu diganti usaha khidmat ulama, sampai begitu itu, to the point, kalimatnya diganti. Kenapa? Karena terus terang aja kita ini orang-orang tabligh tuh sering songong, tidak punya adab, tidak punya tata krama kepada para ulama. Sering mereka ini mengatakan, lah kita ini sama saja. Ya nah, kita ini sama saja. Ya sama-sama makhluknya, tapi kan yo sifatnya beda, dalamnya beda. Jadi sering orang-orang tabligh itu, sini sudah banyaklah cerita-cerita itu. Sowan ulama, tidak ikut arahan Nizamuddin, tidak arahkan masyayikh, bagaimana tertibnya adab kepada para ulama. Jadi kita ini baru sowan ulama, maunya mentaskil ulama, bagaimana ulama itu ikut mikirkan usaha dakwah. Ulama itu ikut keluar fisabilillah, taskil keluar, suruh tinggalkan pondoknya, ya, suruh tinggalkan ngajinya. Padahal para ulama itu hari-hari sudah dakwah, hari-hari sudah ngajar. Kita ini orang awam, dakwah sudah tidak punya adab, maunya mentaskil ulama, mentarghib ulama, tarhib ulama. Ya. Ini semua itu, terutama ini orang-orang awam ini semua tertib begini ini, cara begini ini, datang bukan membawa hadiah, bukan minta nasihat, bukan minta doa. Padahal yang diarahkan, jadi cara-cara yang tadi saya sampaikan tadi,
Datang targhib ulama, mau taskil ulama ini sudah lama disampaikan, sering disampaikan oleh para masyayikh kita. Cara ini tidak betul, tidak ada. Cuma penanggung jawab kalau dengar mudzakarah ulama tidur. Penajab orang awam tuh kalau dengar mudzakarah ulama tidur. Ini penyakitnya orang lama begini ini. Sehingga sampai Mas Nizamuddin itu merubah istilah usaha khidmat ulama. Jadi datang pada ulama itu orang yang sudah, orang berilmu, orang faham agama. Hari-hari sudah dakwah. Hari-hari sudah dakwah. Maka inilah di antara orang-orang yang bisa mencontohkan bagaimana khidmat ulama, adab pada ulama itu ya orang-orang tua kita di Temboro ini. Ulama-ulama kita di Temboro itu yang mencontohkan. Jadi gini ya. Ada satu ulama contohnya. Kita tidak pernah mentaskil, setiap datang kita ikram, kita muliakan. Nanti ulama itu, contohnya kayak satu ulama namanya Ustadz Abdul Somad, ya nah. Itu lagi Gus Qayyum dari Sarang. Ada lagi mamanya itu siapa? Ustadz Hadi Hidayat, ya nah. Ini terus ulama yang viral umpamanya itu terus Ustadz Abu Yahya mamanya itu. Habib Taufik atau ulama-ulama podium umpamanya itu. Jadi kita datang kepada beliau-beliau dengan adab yang benar, minta nasihat kan, minta nasihat. Beliau datang kita ikram, kita sowan, minta nasihat. Akhirnya beliau itu terkesan bahwa orang tabligh ini adalah orang yang punya tata krama, punya akhlak. Akhirnya dalam pengajian beliau, dalam podium beliau, dalam dakwah beliau, dakwah keliling itu, mereka kalau beliau ditanya bagaimana tabligh? Oh bagus, orangnya bagus. Mereka datang minta nasihat, minta arahan, bagus orangnya. Nah, mereka juga murid-murid saya coba. Satu kalimat yang diucapkan oleh para ulama di majelis-majelis mereka, kemudian dikatakan, oh tabligh ini bagus, orangnya baik, misinya bagus, arahnya bagus, mengajak orang ke majelis. Sudah, selesailah 50% kerja kita. Kita tidak perlu khususi ke orang-orang, tidak perlu khususi ke takmir, ya nah? Tidak perlu khususi ke ini dengan perkataan satu ulama yang ditaati ini, sudah separuh kerja kita ini selesai. Ini loh, ini namanya usaha khidmat ulama tuh begitu itu. Bukan kita datang, ada sampai di Karkun itu penanggung jawab tuh datang ke Maulana, saya datang ke sini, tolong itu derajat Maulana pangkat Maulana antum selehkan dulu. Sekarang saya dengan kamu. Jadi jangan merasa Maulana dulu, ditargib itu Maulananya. Dia datang ke Kiai, bilang Pak Kiai ini, jangan merasa Pak Kiai dulu sementara ini. Ini ditarget Pak Kiai. Nah, hancurlah usaha dakwah begini ini. Ada contoh lagi namanya Gus Salahuddin Wahid datang ke Temboro. Mungkin di antara makalah yang disampaikan oleh orang tua kita di sini oleh Pak Yai Bet, alhamdulillah Pak Yai datang di ikram, disambut dengan sholawat, disambut oleh para santri. Karena apa? Temboro ini Kiai Mahmud ini salah satu gurunya beliau itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Mahmud itu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Temboro ini merasa muridnya Tebuireng. Karena pendirinya itu mondok di sana. Maka Pak Yebet kalau tidak salah itu salah satu yang beliau sampaikan kepada Gus Solah itu Temboro ini termasuk hasil bibit yang ditanam oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ulama datang, ya kita yang sebagai murid, memang kita yang murid, kita merasa murid. Kita sampaikan dengan adab, kita ini Temboro ini termasuk tanaman yang bibitnya ditanam oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ulama itu kita muliakan, kita ikram, kita sambut. Apa yang terjadi? Alhamdulillah beliau senang. Akhirnya apa?
ketika datang orang-orang Banten atau apa yang tidak suka tabligh, maka beliau cukup arahan, itu tabligh itu bagus, saya sudah datang sendiri ya. Sehingga beberapa daerah di Banten itu oleh beliau sudah suruh terima jamaah tabligh, selesai masalah. Kita nggak perlu debat, nggak perlu apa, nggak perlu belah hujah. Ini yang bisa membahasakan dakwah. Di Indonesia ini ya diantaranya itu orang tua kita di Temboro gitu. Jadi Indonesia ini Indonesia, India tuh India. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Indonesia ini ada beberapa tradisi yang tidak ada di India. India ini ada beberapa tradisi yang tidak ada di Indonesia. Maka disinilah terkadang di Temboro ini di samping itu tertib dakwah di India dijalankan. Dan ini juga ada tambahan-tambahan dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Maka yang bisa membahasakan dakwah kepada masyarakat dengan bahasa yang diterima masyarakat itu diantaranya Temboro. Jangan dianggap Temboro itu dianggap tidak tertib gitu loh. Ini satu masukan. Kemudian yang terakhir masalah Pak Yai Fatah itu, beliau itu sudah pernah keluar 1 tahun gitu. Beliau sudah keluar 1 tahun. Beliau itu tamatan Lucknow India. Beliau juga tamatan pondok di Pakistan, di Karachi atau di mana itu kalau tidak salah. Pak Yai itu juga tamatan Pakistan, juga dekat dengan Masyayikh. Pak Yai Fatah dekat dengan Masyayikh. Jadi istilahnya itu beliau itu mondoknya di sana. Beliau juga tahu ini bagaimana tertib-tertib kerja dakwah tuh tahu gitu loh. Di samping ilmu-ilmu beliau yang didapatkan di Indonesia juga. Dari Kiai Uzairon rahimahullah sendiri langsung gitu. Jadi makanya ini harus luruskan di sinilah gitu. Orang-orang awam dalam tabligh ini kalau tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan ulama, tidak punya adab dengan ulama, akhirnya merasa tahu, merasa paham, merasa bisa, padahal ini sudah jauh melenceng daripada dakwah, tertib dakwah yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya itu Indonesia ini daerah ulama gitu loh. Indonesia ini daerah ulama. Daerah pondok. Kalau orang-orang tabligh, orang-orang lama ini tidak bisa mencintai ulama, tidak bisa adab dengan ulama, songong dengan ulama, dakwah tidak akan berkembang. Wallah, dakwah tidak akan berkembang. Makanya kembali kepada usul dakwah di antara 4 pilar yang harus kita ikram, kita muliakan. Itu penonjol suruh ngapal itu usul dakwah itu, dihafal. Di antara 4 pilar agama yang harus dimuliakan, diagungkan, diikram, 1 ulama-ulama pondok pesantren. 2 ulama-ulama podium, siapapun itu, ulama podium yang ceramah di podium-podium itu. 3 ulama mursyid thariqat, 4 ulama pengarang kitab. Jadi mereka ini harus kita muliakan, harus kita hargai. Mereka ini membantu orang tabligh. Kita ini dakwah, orang yang kita dakwai ternyata pernah mondok di pesantren. Berarti kita punya hutang budi pada pesantren. Kita dakwah, ternyata mereka sudah hari-hari mendengar ceramah ustadz di podium. Berarti kita berhutang budi kepada ustadz podium. Kita tabligh orang yang sudah terbentuk, orang yang sudah pernah belajar, orang yang sudah bisa sholat, orang yang sudah bisa baca Quran. Coba kalau kita dakwahin orang kayak primitif, orang Papua begitu. Tidak pernah belajar sholat, tidak belajar, mulai dari nol. Kita suruh ngajari dia Iqra, kita suruh ngajari dia Fatihah, suruh ngajari dia, repot kita ini. Maka kita dakwah di masyarakat Indonesia ini yang kebanyakan orangnya sudah bisa baca Quran, sudah bisa sholat. Ini siapa yang berjasa di balik itu? Yang berjasa di balik itu orang-orang pondok pesantren, kiai-kiai kampung, kiai-kiai podium. Itu yang ngarang kitab-kitab, terjemah-terjemah itu, pengarang-pengarang kitab, guru-guru thariqat. Itulah yang berjasa. Nah kita ini mestinya mengapresiasi mereka-mereka karena jasa beliau-beliau itulah kita ini dakwah orang-orang sudah pada bisa sholat, apalagi alumni pesantren. Kita muliakan. Jadi
Ini diulang-ulang. Apa yang saya nyatakan agak lama, 20 menit, yang santai didengarkan baik-baik. Jadi saya seperti kemarin itu, urusan kesehatan iyo yang paling tahu itu dokter. Kalau urusan nyetir mobil itu, nyetir pesawat itu ya pilot. Ya, nah. Jadi kalau pilot tuh orang main-main, ya, nah. Ini resikonya itu. Jadi kalau orang tuh naik sepeda, nyetir sepeda nggak tahu, paling resikonya lecet-lecet. Orang tuh naik motor nggak tahu, nah, resikonya ya penting patah kaki. Orang naik mobil nggak tahu kecelakaan, resikonya ya mati. Orang naik pesawat kata Kiai nggak tahu, mengendalikan pesawat resikonya jadi abu, remek gitu semua. Lah orang masalah agama itu berani itu istilahnya itu di depan di dalam masalah agama. Kalau dia sebetulnya nggak tahu nanti resikonya itu apa, masuk neraka. Ya. Jadi orang dakwah itu kalau dia dakwah tidak benar, semua dihantam, caranya tidak benar, akhirnya sebetulnya itu bukan dakwah, tapi malah jadi fitnah dalam dakwah. Jadi fitnah dalam dakwah. Risikonya menghantam sana, menghantam sini. Dakwah bukan bicara 6 sifat, bukan bicara keagungan Allah, bukan bagaimana menghidupkan agama, bukan bagaimana menghidupkan sunnah Nabi, bukan bicara kehidupan Nabi, bukan bicara bagaimana sholat, bagaimana itu amaliyah agama, apa fadilahnya, bukan bicara bagaimana kita menghidupkan ikramul muslimin, mencintai orang Islam, mencintai ulama, bukan bicara akhlak. Hari-hari cuma bicara menggunjing orang. Dalam duduk menggunjing orang. Dalam bayan hantam sana hantam sini menggunjing orang. Ini gara-gara orang gak ngerti agama. Tapi dia jadikan di depan dalam perjuangan. Wong gak ngerti agama, gak tahu ngaji, ya nah, dijadikan di depan dalam agama. Akhirnya dalam bayan-bayan, dalam duduk mudzakarah cuma gunjing orang, jelek-jelekan orang lain. Apalagi yang dijelek-jelekan para ulama, apalagi yang fitnah para ulama, apalagi yang digunjing para ulama, ini tambah hancur lah. Ini bukan dakwah, sebetulnya itu maksiat. Maksiat dan mengajak maksiat karena kebodohannya. Mulanya jangan heran, kelihatannya dia ini mau dakwah, tapi sebetulnya ini ngajak ke neraka gitu, ngajak ke neraka. Jadi kayak orang tuh mengendalikan pilot, mengendalikan pesawat, tapi akhirnya malah hancur kecelakaan. Ya, semua pengikutnya yo jadi abu semua. Lah begitu dakwah kok dalam majelisnya itu cuma jelek-jelekan orang lain, menghujat orang lain, memfitnah orang lain, apalagi yang difitnah itu ulama. Ya. Lihat aja nanti, itu bukan mau mengajak ke surga, mau mengajak ke ridha Allah, nanti sebetulnya itu ngajak ke neraka itu. Ini agak panjang, Jadi mohon diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ampuni kita semua. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله